Itu siapa aja yang dengar musik itu Arbes itu. Itu Arbes tuh. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana basuh balik jo yuang atau buser yuang tagi budak seringnya di Papua. Hari ko sana yuang ada di Arbes FM. Orang Sumbar, orang Padang pasti kenal dengan Arbes FM. Aduh, Bang Jejeng di Siko. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang Jejeng adalah general manager di Arbes FM. Awak akan tanya-tanya banyak. Arbes FM kok apalagi kau ulang tahun sana 50 tahun lah tua banget Arbes kok Bang. Alun lah ya. Alun. Nah Bang, 50 tahun perjalanan Arbes FM. Ya. Berarti boleh disebutnya radio tertua di Sumatera Barat. Ya, sejak 1972. Sembalai 72. Iya. Alun layam boleh. 72. Dan itu berawal dari AM. Kemudian pindah ke FM. FM kalau berapa tahun? Sejak tahun 2000. 2000 berarti lah 22 tahun. Radio apa saja dulu, angkatan Arbes kok Bang? Arbes itu dulu sangkatannya ada radio El Kartika. El Kartika labis nak dulu. Lah tutui, kemudian radio Suara Subuh, Suara subuh tutik Bang. tutik pulo, kemudian radio Dirgan Bravo, DBFM lah tutik lo. tutik pulo, Jadi tinggal Arbes lah. Febrianta dulu ada. Febrianta. Oh iya Febrianta. Ya, itu. Tapi lo tutik kan Bang? Berpindah waktu itu ke radio SIP. Oh jadinya, Radio SIP SIP, FM ya, jadinya ya. ya. Itu yang masih ada dulu. Febrianta jadi pindahnya ke SIP, itu kan namanya SIP FM. Betul. Kemudian Arbes FM, Ya. 50 tahun. Yang Bang Jejeng sendiri di Arbes berapa tahun? Sejak 19 87 ah. Antuja SD Bu ya. SD Bu. 35 tahun. Nah, 30 tahun lebih berkecimpung dunia radio. Nggak bosan Bang? Bosan pasti ada, saat-saat bosan ada. Ada merasa jenuh? Ada. Nah. Tapi karena radio kok adalah sebuah apa ya, hobi kali, berangkat dari hobi ya. Kalau hobi, bosan hobi, berarti nggak usah duit lagi gitu. Artinya karena hobi itulah kecintaan itu muncul. Iya. Dan akhirnya menjadi profesi. Betul apa? Apa sih yang membuat Arbes FM bisa bertahan sementara radio-radio lain lah tiarap kok Arbes FM masih bertahan dan boleh dikecanya radio tertua di Sumatera Barat kini. Apa sih Bang yang membuat Arbes FM bisa bertahan seperti itu? Sebenarnya ndak ada yang kiat khusus. Jadi kalau dilihat dari perjalanan Arbes kok, dari pertama itu memang kita mengutamakan bahwa pendengar itu adalah yang utama. Ya. Apa sih maunya pendengar? Itu yang setiap hari kita pelajari terus dan kita berusaha untuk bagaimana pendengar itu bisa enjoy mendengarkan radio dan dia mendapatkan sesuatu dari radio. Ya. Jadi dengan demikian maka pendengar itu tidak akan beralih kemana-mana. Bang, kan dunia digital sangat berkembang saat ini. Betul. Semua akses internet, YouTube, bahkan yang sendiri tuh ke YouTube. Yeah. Nah, itu kan sebuah ancaman bagi dunia radio. Dan apakah sejak berkembangnya dunia digital, Abang melihat persentase pendengar radio menurun enggak? Menurun pasti, karena sama ketika di Amerika dulu, kan lebih dulu Amerika daripada awak dunia digitalnya. Sampai sekarang radio tidak ada yang tutup di situ. Kenapa? Gitu. Padahal kalau dilihat dari dunia digital di situ jauh lebih duluan, lebih canggih pada awak. Artinya radio itu punya tempat tersendiri. Pada saat Iko mulai ada digital, kemudian orang beralih ke digital, iya. Tapi radio kan punya pasar tersendiri dan punya pula segmentasi yang khusus, yang itu nggak dipunyai oleh digital. Contoh, digital sekarang orang sudah mulai kalau ada sebuah berita hoax itu. Iya. Tapi pernah nggak orang bilang siaran radio hoax? Rasanya sampai hari itu belum pernah. Belum pernah. Keluar di radio berita itu berarti itu bukan hoax. Tapi kalau nggak ada di radio, hoax mah. Sementara digital ada kemungkinan itu hoax. Tinggi malah. Orang makin nggak percaya gini. Apalagi media-media abal-abal yang nggak jaleh gitu. Betul. Oke. Nah, tantangan itu terjadi, pergeseran pasti, jumlah pendengar pasti terjadi. Nah, dengan masalah iklan, pasar bangsa
iklan awak tuh kan sebenarnya kini banyak larinya kini ke media sosial. Iya. Nah, dengan radio sendiri Bang, apakah peminatnya masih tinggi? Artinya pemasang iklan sendiri masih tinggi enggak? Gitu? Akan berkurang pasti, karena terguras oleh pasar digital yang dulu enggak ada. Umpamanya dulu itu iklan adalah 10 dibagi ke koran, ke TV, digital enggak ada. Kemudian itu timbul digital, ya orang akan beralih ke situ dan berkurang porsi ke radio. Bahkan ya boleh dibilang radio justru mendapat yang terkecil. Nah sekarang lebih ini lagi malah media cetak paling kecil daripada radio sekarang. Media cetak malah paling kecil daripada radio. Apalagi munculnya para selebgram iya, yang mengendorse produk. Gitu. Dan itu mempengaruhi, Bang? Mempengaruhi. Digital nomor 1 sekarang, baru TV. Nah, radio kira-kira berapa persen pengurangan dari sebelumnya? Itu rentang berapa tahun, Bang? Ada 10 tahun? 10 tahun terakhir itu bisa berkurang sampai 50%, 70%. 50 sampai 70%. Nah, itu kan cukup berbahaya. Ketika radio tidak kuat pemodalnya, itu bisa hancur, Bang. Arbes sendiri seperti apa yang membuatnya bisa bertahan? Artinya, ketika iklan berkurang, pemasukan berkurang, omset berkurang, sementara biaya produksi tetap seperti itu. Iya. Caranya untuk bertahan seperti Yang pertama, kita memang harus mempererat ikat pinggang. Jadi yang kalau Salamoko lebih banyak poya-poya atau lebih banyak pengeluaran yang tidak perlu, sekarang diperketat. Kemudian di bidang-bidang juga dilakukan seperti itu. Umpamanya kalau ada bidang-bidang itu 5, 6, 7 bidang, kalau bisa dijadikan 2 bidang, kenapa tidak? Oke. Jadi ya harus seperti itu. Nah, sementara operasional terus tetap harus berjalan, dan bagian rekaman bisa jadi marketing, bagian rekaman bisa jadi event organizer. Artinya mereka harus berangkat? Harus semua. Itu yang dilakukan. Nah, kemudian selain itu juga radio terus berjuang. Berjuang maksudnya itu ya kita memastikan kepada konsumen ataupun produsen ataupun kepada media iklan ataupun kepada pemasang iklan bahwa radio itu masih punya pasar. Radio itu ada. Kita contohkan ketika satu produk ditawarkan ke kita untuk mempromosikan. Mereka bilang, wah kita sudah di media sosial di mana-mana. Tapi apakah Kota Padang tahu? Iya ya. Jadi kearifan lokal kita itu tuh masih kuat. Nggak tahu lah kalau di Jakarta ya, tapi kalau di daerah rasanya itu radio masih sangat. Ada strategi khusus nggak Bang untuk iklan? Contoh mungkin misalnya seperti itu. Ketika Arbes FM mendapatkan sebuah iklan, kemudian ditawarkan kerjasama dengan Selegram juga mempromosikannya. Jadi penawaran Abang mungkin kepada pihak pengiklan. Tayang di iklan di Arbes FM juga Selegram. Itu mungkin salah satu cara solutif mungkin. Bisa. Kita sudah juga kerjasama dengan beberapa production house yang juga melakukan itu. Sebaliknya malah ketika di Arbes juga bisa, masuk di Selegram juga bisa. Dan itu memungkinkan karena kita memang harus ngikuti zamannya seperti itu. Arbes juga masuk iklan di Arbes, kita bisa juga expose mereka di media sosial ataupun di Facebook, Instagram, dan Twitter dan segala macam, dan itu harus diikuti. Tapi di radio tetap tidak akan ditinggalkan. Abang meyakini bahwa radio tidak akan ditinggalkan? Radio tidak akan pernah ditinggalkan oleh pendengarnya. Agak-agak, Ambo sendiri agak cames sih Bang melihat kondisi kau, tapi Abang punya keyakinan bahwa radio tidak ditinggalkan. Setidaknya orang pagi sambil PK Radio nyetir orang di radio dia. Betul. Nah Bang, Ambo nih tahu tentang kini segmennya dari Arbes FM, apakah masih bertahan dengan anak mudanya atau apa? Iya, seiring berjalan waktu segmen itu pasti akan tergeres. Artinya ya dulu Arbes itu adalah pendengarnya generasi muda. Anak muda. Pada umur Arbes itu 20 sampai 23 tahun itu masih anak muda. Nah, ketika sekarang yang dulu pendengar Arbes itu anak muda, sekarang kan pasti usianya udah, dan dia tidak berhenti dengar Arbes. Jadi kita pernah dulu berperang dengan segmen ini pada waktu pertama pindah ke FM. Kita bertahan bahwa kita harus segmen kita fokus kepada anak muda.
Kita jalankan selama 2-3 bulan, kemudian buka telepon, komplain semua orang. Woi, bilang tuh sama pimpinannya, kamu belum lahir lagi, saya sudah ada radio ini. Ini apa, Peter Pan yang diputar. Bro Ripo Selima putar lagunya katanya. Oh, awalnya kita cuekin. Tapi setelah sekian banyak, wah berarti pendengar kita nggak ada yang mau bergeser. Mereka tetap ingin Arbes itu seperti dulu. Tapi nggak mungkin lah, karena pendengar itu kan berganti terus. Akhirnya kita ambil segmen 50% remaja, 50% dewasa. Makanya muncullah program-program Nosta 12. Nosta 12 itu nostalgia Ya, di jam 12. Di jam 12 siang. Ambo termasuk fansnya sana. Oke, kemudian yang anak mudanya ada. Lokal konten ada nggak? Ada. Lokal konten itu seperti band indie, kemudian acara berpantun. Itu ada di jam 5 sore itu acara berpantun yang melibatkan pendengar melalui telepon berpantun di radio. Dan itu sasarannya itu berarti orang tua ya Bang ya? Enggak juga, itu all segmen. All segmen malah? Jadi malah karena suasananya berpantun itu tidak ada generasi yang terpisahkan. Dan itu anak muda ada? Ada muda ada. Oh, ini kok keren kok. Artinya anak muda mulai hobi berpantun, dan itu keren tuh Bang. Iya. Dan secara tidak langsung sebetulnya Arbes FM sudah mendukung program dari pemerintah daerah untuk menggiatkan pantun di kalangan anak muda. Iya. Nah, terkait dengan segmen pendengar yang artinya sangat berubah secara fluktuatif, kemudian akhirnya Arbes menetapkan 50% anak muda, 50% dewasa. Kenapa motonya Arbes FM selalu di hati? Itulah pada tahun tuh gitu kan. Alun motornya belum ada, mungkin yang memakai yang lain kita sudah pakai. Cuman karena tidak dipatenkan. Nah, berapa radio kan mulai bertukar, mengikuti tren gitu kan. Menggunakan selalu di hati. Iya. Kenapa Bang? Kenapa harus bertahan dengan itu? Ya karena memang kita membuat slogan itu jauh sekali makna-makna yang ada di dalam itu. Jadi kita melihat bahwa kapanpun radio itu harus selalu di hati. Dan itu akhirnya nempel Terus selalu. Memang tidak ada niat untuk merubah Bang? Tidak akan merubah. Yang kalaupun ditambah dikurang boleh, tapi ditambah boleh, tapi dikurang enggak kan. Kenapa pakai aloha di akhirnya? Itu ciri khas. Jadi ciri khas. Kasih kok itu cukup lama juga kan Bang? Itu beriringan nggak dengan selalu di hati? Aloha. Ya, aloha ya. Jadi panggilan pendengar kita itu Indonesiana. itu Karena kita memutar lagu-lagu Indonesia, maka pendengarnya menjadi Indonesiana. Kemudian kita mempunyai ciri khas tersendiri, seperti kita mengucapkan lagu itu adalah kidung. Kidung. Artinya kalau orang dengar kidung itu masih dipakai? Masih dipakai. Oh, keren. Nah, kemudian juga termasuk itu aloha, itu salam perpisahan. Ya, aloha. Kalau kita kan see you, gitu. Kita pakai aloha. Nggak ada keinginan untuk merubah, karena mungkin saya lihat berapa radio mulai bergeser, mereka mulai mencari tren-tren baru. Dan apakah strategi Iko yang dipakai Arbes agarnya semakin dikenal, tetap mempertahankan ciri khasnya? Di saat sekarang radio sudah mulai ditinggalkan, kenapa kita harus membuat sesuatu yang membuat kita tidak dikenal lagi? Arbes itu dikenal orang karena dia berapa punya ciri-cirinya tadi, betul. Ketika dirubah, akhirnya orang mengenal baru lagi. Iya, betul. Jadi akhirnya kita tidak akan. Bahkan musik-musik yang zaman bahola itu yang pernah kita putar, itu kita putar lagi ulang. Sehingga ketika dengar instrumen-instrumen tertentu, kayak seperti itu siapa aja yang dengar musik itu Arbes itu. Itu Arbes. Iya. Nah itu salah satu kita usaha untuk bagaimana pendengar tahu bahwa setiap dia dengar radio, walaupun tidak tahu frekuensinya, begitu mereka scan, muncul Arbes nih. Arbes nih. Betul. Nah, dengan keberadaan Arbes yang 50 tahun, punya data Bang, mantan penyiar di situ? Waduh, rasanya 500-an udah ya. 500-an. Nggak ada niat. Kalau nggak salah sempat ada acara reunian? Iya, kemarin malah kita sudah bentuk panitia. Tiba-tiba pandemi kemarin sudah mulai mengganas lagi. Akhirnya kita kemarin mau bikin di 50 tahun itu justru bikin reuni akbar. Jadi mau buat buku dan segala macam malah kita sudah susun. Banyak yang akan mendukung di situ seperti nama-nama besar, Gus Pen Khairul, Idham Hamid almarhum, kemudian Pak Samher almarhum, itu punya banyak rencana tentang 50 tahun
Arbes. Nah, tapi dengan ada pandemi, kita harus bersabar. kita harus bersabar. Bang, siapa sih penyiar pertama Arbes FM yang abang tahu? Siapa ya? Rasanya kalau sekarang siapa ya? Rizal Munir. Oh, Rizal Munir penyiar Arbes. Bang Rizal Munir itu penyiar Arbes dulu. Arbes. Siapa lagi ya yang sudah jadi, yang sudah banyak yang sekarang sudah berkiprah di tempat lain, banyak. Dan bahkan ada mantan penyiar sini yang mendirikan radio kayak Pak Andika. Ya, Andika, Paul Sidarta, Paul. Ya, itu banyak. Ya, Abo dulu sebetulnya fans berat tuh sama almarhum Herman Yulibet. Ya. Kenal beliau di saat Nosta 12 gitu kan. Akhirnya sempat jadi anak buahnya jadi penyiar kan. Nah, Tahun berapa tuh? tahun berapa? Waktu masih di Pesona, Pak? Iya. Minang FM dulu. Minang FM, Belajar iya, dengan iya. dia di Minang FM dulu. Sempat dulu di Arbes tapi dicampan orang. Tidak masuk ke kriteria barangkali. Nah, Bang, perjalanan waktu yang panjang kemudian peranan pemerintah terhadap radio-radio swasta di Sumatera Barat. Ya, sebenarnya kita tidak terlalu berharap ya. Kalaupun boleh dibilang peran pemerintah itu sangat penting, ya kenyataannya bahwa sampai hari ini radio saja masih belum dianggap oleh pemerintah daerah. Itu dibuktikan dengan contohnya di iklan-iklan pemilu, iklan-iklan yang terkait dengan kampanye. Itu radio masih di nomor 2 kan. Nah, Dan termasuk mungkin iklan-iklan program dari instansi pemerintah. Termasuk. Jadi mereka bilang, apakah masih ada orang dengar radio? Bapak salah besar, saya bilang. Seharusnya Bapak mendukung perusahaan daerah, mendukung konten-konten daerah, mendukung perusahaan-perusahaan yang lokalnya tinggi, yang tidak ada di media lain. Ya, tapi kenyataannya ya memang seperti itu, karena mungkin ya mereka menganggap ya di dunia sekarang digital, radio harus juga beralih ke digital. Berarti kan pos anggaran itu sebetulnya mereka lebih banyak ke media cetak kan sama kok. Sebetulnya Sekarang ya kalau di lokal ya mungkin lebih banyak media cetak ya. Kalau di nasional ke televisi. Nah, ini kan ada persatuan radio, Bang. Ya. Untuk Sumatera Barat ada, Bang. Iya. Apa namanya, Bang? PRSSNI. Tidak bisa melewati organisasi itu untuk mencoba melobi instansi-instansi agar ya kue iklan kok dibagi lah ke radio untuk instansi-instansi pemerintahan seperti mereka punya program. Kemudian, kenapa tidak bisa seperti itu? Atau Bang? Bisa. Sudah merasa frustasi kah kita? Sebenarnya karena itu tadi, kalau orang lain menganggap bahwa radio itu tidak efektif atau tidak ada pendengarnya, maka ya usaha kita adalah meyakinkan bahwa kita ada pendengar. Jadi memang usaha kita boleh dibilang frustasi juga enggak, karena memang kita belum maksimal untuk meyakinkan orang lain bahwa radio itu ada pendengarnya. Tanggapan Awang dengan peranan KPID Sumatera Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat. KPID adalah bagian dari pengawasan untuk radio. Betul, radio ini perlu diawasi. Jadi perlu ada rambu-rambu. Abang orang radio kok Ya. Abang merasa perlu diawasi? Ya, Emang kenapa? emang seperti apa? Karena radio itu belum tentu akan maksimal dengan aturan dan kode etik yang ada yang bisa dijalankan. Abang melihat kondisi itu enggak? Radio-radio di Sumatera Barat. Artinya kode etik itu ada yang tidak dilanggar, ada yang merasa kayak kok kacau kok sih. Saat ini ya mungkin karena tadi karena pengelola radio juga tidak serius mengelola radio, sehingga akan terjadi penyiar-penyiar yang tidak lagi memakai etika-etika bersiaran, seperti ya mereka ya dengan lancang bisa berkomunikasi dengan pendengar tanpa melihatkan bahwa ada orang lain loh yang mendengarkan, ada orang lain loh yang mengetahui Anda berbicara apa gitu. Nah itu kadang-kadang tidak sadari. Interaktif terjadi. Aku pernah ngalami juga mendengar penyiar membuli pendengarnya itu saat interaktif, itu sebetulnya sudah melanggar aturan. Iya.
Sebetulnya penyiar-penyiar hari ini sudah sangat dimudahkan dengan teknologi. Iya, Ambo dulu sempat jadi penyiar masih putar kaset, Bang. betul. Dan kami harus ngecek di pas kantar. Iya, Pas kantar arti di intro kan. intro ya. Kini banyak penyiar yang perkosa lagu, Bang. Arbes FM memperlakukan seperti apa? Bang? Tidak. Masih memperlakukan pas kantar? Masih tetap. Tetap. Tetap, itu akan tetap diberlakukan. Artinya itu adalah dasar-dasar radio. Kalau kita tidak mempelajari, tidak melaksanakan dasar-dasar radio, maka dasar-dasar radio itu akan hilang. Pas kantor, kemudian tidak boleh berbicara di saat lagunya naik. Itu malah kita orang radio menganggap itu haram hukumnya. Gitu. Abang mengamati penyiar radio di Kota Padang hari ini ada nggak seperti itu? Oh, banyak sekali. Banyak sekali yang tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik dan segala macam. Contoh, Ambo pernah mendengar radio tetangga lah paling tidak. Informasinya adalah pendengar hari ini puncak macet. Banyak orang yang tidak bisa ke puncak. Di Bandung juga sekarang rame. Orang Padang bilang, ngapain lu informasi puncak? Emang gua mau Ini di Padang kok? Ini di Padang. Emang gua mau ke puncak? Kenapa tidak diinformasikan bahwa di Silayang kini ada longsor, ke Padang Panjang kini hari hujan labe, hati-hati. Banyak. Kenapa harus? Aduh ya udah tuh. Aduh, informasi malah tentang Perancis dan Amerika segala macam lengkap. Boleh nggak mau ngecen bos itu penyiar pakak? Ya mungkin ya, kenapa ya tidak ada lagi pengawasan dan informasinya apa sih yang perlu di pendengar itu? Pendengar itu perlukah informasi seperti itu? Nah, terkait pengawasan seperti itu, Arbes menerapkan seperti apa pengawasannya terhadap penyiar? Kita setiap siaran direkam. Oh, direkam. Jadi kemudian dievaluasi 24 jam kapan siaran buka itu direkam. Jadi kalau kita nggak sempat mendengar penyiar, tinggal dengar rekamannya. Oke. Jadi itu dievaluasi setiap minggu. Kita ada nama rapat penyiar setiap minggu. Dievaluasi. Kamu ngomong apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Gitu. Nah, fans punya peran nggak? Fans sangat punya peran. Ada hal yang salah sama pendengar, mereka telepon, mereka komplain. Artinya mereka masih sangat menyayangi radio ini dan mereka masih merasa bahwa radio itu tetap harus ada. Bang, Arbes FM kini jangkauannya sampai di mana nih, Bang? Kalau jangkauan karena kita berada di Padang, dikelilingi bukit, berapapun power yang kita naikkan tetap hanya sampai ke Padang Panjang. Sampai Padang Panjang cuma? Solo habis? habis. Karena bukit ya? Bukit. Oke. Ada berapa kini yang kekuatan LAP, Bang? Selain itu kan kita juga pakai live streaming. Oh iya, pakai live streaming. Live streaming kan bisa didengar di mana saja. Iya, Nah, itu juga suatu kekuatan radio. Betul. Nah, kita juga bersiaran, itu sering juga live di Facebook, live di Instagram. Itu juga salah satu penunjang teknologi yang harus kita manfaatkan. Nah, balik ke KPID tadi. Ya. Peran mereka hanya sebatas mengawasi atau bisa nggak menampung pemikiran-pemikiran dari radio, keluhan-keluhan radio, pihak radio untuk bisa dijembatani ke pemerintahan? Bisa nggak, Bang? Seperti itu. Sampai hari ini kita sering berdiskusi dengan teman-teman di KPID, namun memang terbentur pada bahwa mereka tidak bisa memaksakan anggaran. Itu yang jadi masalah. Karena mereka pun dibayar oleh pemerintah. Jadi untuk kita aja susah, apalagi radio yang mau diperjuangkan gitu. Jadi sebatas KPID jadi hanya sebagai bentuk pengawasan. Pengawasan ya, kalaupun ada pembinaan itu terkait dengan kode etik siaran, pelaksanaan dari Undang-Undang 32, mungkin itu yang lebih mereka lakukan. Nah, Bang, kebetulan podcast kau mungkin masih banyak anak muda yang mendengarkan. Mungkin banyak anak muda kita yang ingin terjun jadi penyiar. Ya. Syarat jadi penyiar itu apa sih, Bang? Syarat jadi penyiar itu dua. Pertama, bisa mengecek. Yang kedua, bisa mendengar. Lah, Bisa mengecek, Bisa mendengar. Itu luas sebenarnya maknanya. Bisa mengecek. Kau ada artian. kalau nggak bisa mengecek, malah cara mau jadi penyiar. Oke. Kalau nggak bisa mendengar, apa? Lo cara? Jadi kalau dua tuh, sementara talent untuk segala macam itu bisa dilatih. Penyiar bisa dilatih? Bisa dilatih. Suara Baik vokal. Iya. Suara buruk bisa diperancang.
wajah kan nggak tampil. Yakin tuh? Yakin. Nah itu buktikan Ambo sudah mencetak ratusan penyiar. Kenapa di Mas Ambo dulu kita harus dengar dulu vokalnya, kalau keren vokalnya baru bisa. Mungkin itu dari yang rancak, Ado lebih rancak. Oke. Bukan Tapi berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa. Ya, tapi setidaknya itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Jadi ketika ada penerimaan penyiar yang diterima 5, yang mendaftar 30, kan nggak mungkin 30 diterima. Iyalah, dicari Kriteria lain adalah yang talentnya agak mulai muncul seketek. Pertama, bahasa daerahnya tidak terlalu kental. Dae badangkang. Dae badangkang ada. Itu salah satu kriteria. Kemudian tadi vokal, mungkin aja vokal bare itu kan masih mendominan untuk radio. Kenapa vokal bare itu? Karena vokal bare itu agak membuat orang lain merasa nyaman, enak, enggak malangkiang sudah. Nyaman, membuat orang sanang. Itu betul. Suara cewek yang adalah yang agak melankolis. Nah itu membuat pendengar agak lebih mendakekkan telinganya. Siapa? Gitu. Nah itu salah satu yang membuat adanya seleksi di Suaro. Tapi sebenarnya semua bisa jadi penyiar. Bisa mengecek, bisa mendengar, jadi penyiar. Dan betah untuk di training. Ya. Kundak baru masuk sehari baru jadi penyiar hebat. Betul. Jadi ada yang mereka yang 2 hari sih kok langsung berhenti. Kenapa? Sampai di situ, Pak, Ambo mau siaran. Ya, masih latihan dulu. Oh, enggak langsung ngecek, Pak, katanya. Oh, enggak langsung di radio, Pak, katanya. Oh, enggak, ada prosesnya. Ada proses training dan proses ininya. Berapa lama, Pak? Tergantung. Kalau nilainya 5 baru bisa masuk jadi penyiar, Anda sekarang baru 3, capailah 5. Maka bisa. Ada aja berpikiran seperti itu. Ada yang 3 bulan sampai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Betul. Nggak sampai nih mau nilainya, nggak bisa siaran. Ada yang 2 hari di siaran. Jadi memang kriterianya memang nggak terlalu. Tergantung cara mereka, kualitas mereka, dan proses yang mereka ikuti. Kan tidak, Bang? Betul. Kadang-kadang anak-anak muda kini tidak mempercayai prosesnya langsung instan. Instan mana bisa? Nggak bisa, Bang. Nah, 2 balik penyiar Bang kini, Bang. Dan itu mereka sehari mereka wajib siaran berapa jam? Satu kali siaran itu 3 jam sampai 4 jam. 4 jam. 4 jam. Jadi mereka juga ada yang statusnya adalah mahasiswa, kemudian juga ada yang bekerja di tempat lain. Itu juga bagian dari mereka yang bersiaran. Masih ada nggak sih jam-jam mahal di dunia radio hari ini? Prime time itu ada. Kini prime time jam berapa, Bang? Untuk di radio, Bang? Sore itu jam-jam prime time. Prime jam time? 5 balik sampai jam 8 balik itu prime time tuh. Oke. Kenapa? Ya, apa yang membuat kriteria prime time itu? Ya kita kan survei. Ketika kita survei jam berapa saja Anda mendengarkan radio, maka terkumpullah jam-jam prime time. Yang banyak pendengar itu adalah jam mahal. Ya. Kondisinya seperti itu. Dan itulah iklan mahal akan berada di situ. Kini iklan nasional masih banyak tadi. Masih, alhamdulillah. Jadi beruntungnya adalah Arbes itu adalah radio tertua, radio yang sudah dikenal di Jakarta. Sehingga kalau ada satu iklan yang masuk ke Padang dan pilihannya satu radio, pasti Arbes. Pasti Arbes. Ya. Kalau 2 baru yang lain. Nah, jadi itu sampai hari ini kita ya alhamdulillah kita bersyukur bahwa Arbes itu Jakarta tetap. Kini iklan yang ada kini yang nasional apa saja, Bang? Macam-macam produknya masih ya bervariasi sekiranya. Oke. Apalagi kau bulan puasa le, Bang? Iya. Iklan sirup masuk lagi. Kalau dulu itu ada sarung cap gajah duduk. Peromah biasa masuk kan. Bang, dengan kondisi iklan yang masih sampai detik kok Arbes FM masih bisa menutupi semua biaya produksi yang pasti, Bang? Yang jelas apakah terseok-seok seperti radio lain? Pasti minus. Pasti minus. Minus pasti. Tapi karena memang kita dulu berangkat dari jaya, ketika kita jaya itu kita bisa menabung, insya Allah kita bisa berangsur-angsur membenahi studio. Yang bertahan. Iya. Jadi kenapa studio ini harus dibenahi? Ada satu peristiwa yang membuat Ambo agak sadiah gitu. Apa tuh? Jadi ketika ada seorang artis konfirmasi, Pak mau talk show di radio, oke. Waktu itu habis gempa, studio kita jelek. Artinya ya kita
Seadanya, Apa kan? adanya? Adanya. Lalu sebelum artisnya turun dari mobil, terus manajernya masuk. Kemudian dia balik lagi. Studionya nggak representatif, kita nggak jadi sini. Masya Allah. Jadi yang dilihatnya studio, bukan on air-nya. Oh, berarti kita harus berangsur-angsur berbenah diri. Nilai positifnya mendorong kita untuk berbenah diri Iya. lebih baik gitu Iya. kan. Tapi satu sisi barangkali Ambo melihat di sana RBS FM luar biasa perubahannya. Hari ko Ambo berada di studionya yang ternyata Ambo tak kaji sepertinya Pot Bungo perlu studio seperti itu bisa. Mana tahu RBS FM mau jadi investor untuk Pot Bungo sana. Bang, apakah punya bidang usaha lain RBSiko yang akhirnya bisa menunjang? Ketika dulu Ada event organizer. sebelum pandemi, event organizer kita masih bagus. Kemudian kita punya RBS Advertising. RBS Advertising itu bergerak di iklan radio. Jadi artinya khusus iklan, pengelolaan iklan. Iya, pengelolaan iklan radio di Sumbar, di Riau, Jambi, itu kita kelola. Dan itu sebuah pemasukan yang juga Masih jalan, bagus untuk radio. Masih jalan? Masih jalan saya sekarang. Oke. Yang jale 50 tahun jelang RBS FM tanggal 1 Mei 2022 1972 2022 50 tahun 50 1 tahun. Mei. Apa harapan ke depan untuk RBS FM, Bang? Yang pasti semakin dicintai pendengar, kemudian karyawannya semakin bagus dalam menampilkan maunya pendengar dan terus menggali, karena hampir sekarang itu penyiar kita baru semua. Tidak ada Baru yang semua. Jadi berganti semua. Jadi setiap tahun itu kita mencetak penyiar baru terus. Iya, berbagai alasan. Pertama ya setelah mereka siaran 1 tahun, kemudian dapat kerja di tempat lain, kemudian ada yang menikah, ada yang melanjutkan kuliah ke Jakarta, segala macam, itu alasannya itu masuk di akal, dan itu kita terus tidak pernah kekurangan penyiar. Kita yakin bahwa RBS itu kata orang adalah universitasnya penyiar. Betul. Iya, dan itu Ambo dulu ketika jadi penyiar radio, Bang, basic penyiar itu selalu menghadap kepada RBS. ya. Waktu itu masih ada Bang Robi Leo. Bileo ya. Nah, itu termasuk fans sama Bang Robi, saya kocok mendengarin radio siaran, oh begini ya, belajar lah di sana. Iya. Akhirnya ketemu dengan Om Herman Yulibet, Herman belajar dari Yulibet, beliau, ya. dan itu orang RBS juga kan? Oke, mudah-mudahan Bang, RBS semakin hebat ke Amin. depannya, Amin. semakin selalu di hati Amin, yang pasti, amin. dan mudah-mudahan ke depan perekonomian semakin baik, Baik, sehingga radio tetap. sehingga radio tetap eksis. Ya. Berharap sih radio tidak punah. Alhamdulillah. RBS FM tidak akan senasib seperti Kartika, Suara Subuh, dan berapa radio Dirgam Bravo yang Iya. mudah-mudahan ke depan. Terima kasih banyak Bang Ya, Jeng. sama-sama. Sukses selalu Sukses dan untuk selamat ulang podcastnya. tahun untuk RBS FM yang ke-50 semakin jaya. Terima kasih. Sana Bang Jeng, General Manager RBS FM lama suat di Pot Bungo, dan kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya lah sana. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis